Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sabat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan perenungan kita dalam tema peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dan pagi ini, perenungan kita akan ambil dari beberapa ayat firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-13 ayat 10. Dan sebelum kita teruskan, mari kita akan awali dengan doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk bimbingan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Terima kasih karena Engkau memberikan kekuatan yang baru di pagi hari ini. Dan kiranya Engkau membimbing kami dengan Roh Kudus ketika kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Dan biarlah kami semakin diteguhkan dalam iman dan penyerahan pada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan kita pada pagi ini yang didasarkan dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat 10 tadi, saya rindu memberikan judulnya Kehidupan di Pedesaan. Dan saya akan awali dengan membacakan beberapa ayat dari Kejadian pasal 13. Ayat 10 mengatakan demikian, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyaksikan kehidupan pribadi bahwa saya berada atau tinggal di satu wilayah yang mungkin bisa disebut perkotaan, yakni Cimindi. Itu adalah sebuah perkotaan kecil yang berada di antara kota besar Bandung dan kota Cimahi. Dan sekalipun dalam kehidupan hiruk-pikuk perkotaan, saya berada di satu wilayah dengan di depan rumah saya ada banyak pepohonan besar. Ya, salah satunya adalah pohon besar, pohon kayu mahoni. Dan dengan beberapa pohon lainnya yang ada di sekitar rumah saya, terlihat dan terasa bahwa rumah-rumah merasa teduh, agak menghijau, dan terasa lebih adem. Tetapi saat yang sama, dengan banyaknya pohon, seringkali kami harus menyapu rumah, menyapu halaman setiap hari. Apalagi kalau musim kemarau, daun-daun setiap hari, setiap saat berguguran. Dan itulah kehidupan yang mungkin mirip dengan di pedesaan. Tetapi memang kami berada di perkotaan. Namun saudaraku sekalian, pada pagi ini, sorotan kita sesuai dengan perenungan kita pada pagi ini, kita mau lihat, membandingkan hidup di perkotaan dan hidup di pedesaan. Dan mana yang Tuhan rindu kita memiliki sebuah kehidupan yang lebih merasakan kedekatan dengan Tuhan. Saudaraku, bila mana ayat-ayat firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan melalui Kejadian pasal yang ke-13 tadi, bahwa Tuhan menunjukkan sebuah kisah yang menarik melalui kitab Kejadian ini antara Abram dan Lot. Mereka memiliki kesempatan untuk memilih, dan khususnya Abram sendiri memberikan pilihan
kepada keponakannya yaitu Lot, di mana kamu akan menggembalakan kambing domba, supaya para gembala atau para pekerjanya tidak berbentrokan satu dengan yang lain. Maka tentunya Lot, karena diberikan kesempatan untuk memilih pertama, Lot melihat satu kesempatan untuk memilih yang terbaik tentunya, di mana sebuah lembah yang bagus, yang menghijau, dan saat yang sama adalah sebuah perkotaan yang luar biasa menariknya. Dan ini dicatat sebagaimana dituliskan dalam ayat tadi, bahwa itu terjadi sebelum pembinasaan Sodom dan Gomora. Apa yang menarik buat Lot adalah sesuatu yang tentunya bertentangan dengan kerinduan Tuhan. Ketika kita melihat sebuah tempat di mana kita akan menjadi penghuninya dan tinggal dan besar atau membesarkan anak-anak kita di sana, maka kita harus memperhatikan apa yang akan menjadi pengaruh yang hebat, pengaruh yang baik buat anak-anak kita. Lot rupanya tidak melihat hal seperti itu. Dia melihat hanya keuntungan duniawi. Mungkin para gembalanya, para pekerjanya akan bekerja dengan sangat baik dan akan menghasilkan ternak-ternak kambing domba yang akan semakin banyak, dan boleh jadi kehidupan mereka akan kehidupan yang lebih baik juga. Ya. Tetapi Lot dalam sebuah keluarga yang diberikan kesempatan oleh Tuhan, punya anak-anak yang akan dibesarkan juga dalam keluarga ini, tidak melihat ada kecenderungan-kecenderungan yang berbahaya yang membuat anak-anaknya bisa saja jatuh ke dalam dosa. Dan itulah sesuatu yang kita akan bandingkan di sini. Dan rupanya pamannya yakni Abraham telah memilih sesuatu yang mungkin penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan mungkin. Dan biarlah dia memilih yang seperti itu. Boleh jadi dia adalah seorang yang berpengalaman, tapi saat yang sama, saudaraku sekalian, sesuatu yang kelihatannya membawa kesulitan, tantangan yang berat, tetapi justru membuat ia semakin mengandalkan Tuhan. Saudaraku, pada pagi hari ini saya rindu merenungkan bagaimana Tuhan melalui pengajaran firman Tuhan dari beberapa cerita yang kita boleh dapatkan, bagaimana Tuhan menempatkan Adam dan Hawa, dan bagaimana juga Yesus dibesarkan di sebuah pedesaan Galilea, dan juga melayani di pantai dan juga perbukitan Galilea, menunjukkan bahwa Tuhan merindukan bahwa umatnya, Adam dan Hawa pun ditempatkan di satu di taman, dan untuk mengusahakan taman itu menunjukkan bahwa Tuhan merindukan bahwa umatnya dapat memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui alam yang diciptakan oleh Tuhan. Dan kesempatan itu tentu didapat oleh Adam dan Hawa. Demikian juga Yesus pada waktu masa kanak-kanaknya bersama ibunya telah mendapat kesempatan itu di sebuah pedesaan, di mana ia lebih akrab dengan kegiatan-kegiatan kampung barangkali, kegiatan-kegiatan di pedesaan. Saudaraku, ketika saya dibesarkan di sebuah, saya pikir sebuah kota lah pada waktu itu ya, saya besar di Cicahem, dan itu adalah sebuah terminal, dan sebuah terminal tentu saja sebuah perkotaan. Pengaruhnya apa? Ya, saya bisa lihat sendiri. Ya, pada waktu saya anak-anak, banyak orang berkeliaran, banyak orang juga mabuk, baik pagi, baik malam. Wah, setiap hari rasanya, bahkan malam pun berisik. Jarang sekali jalanan di tempat saya itu terasa sunyi, selalu ramai sekali. Itulah perkotaan. Dan pengaruhnya sangat buruk. Dan ketika saya pun kalau mengaku kepada teman-teman, dari mana asalmu? Terminal Cicahem. Dan seringkali orang menilainya sesuatu yang buruk. Saudaraku sekalian, mungkin demikianlah perkotaan-perkotaan dinilai orang. Dan beberapa penelitian, jurnal-jurnal yang kemudian diteliti dan kemudian dipresentasikan tentang kehidupan perkotaan. Rupanya dalam sebuah penelitian, orang sekarang ini lebih banyak tinggal di perkotaan, di mana dulu mungkin hanya
barangkali nggak sampai 50% orang tinggal di pedesaan. Tetapi sekarang itu lebih daripada 50% orang tinggal di perkotaan, dan bahkan lebih banyak lagi orang ingin lagi pergi ke kota untuk memperjuangkan hidupnya dan menilai bahwa di perkotaan akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Itulah kenyataannya. Tetapi, saudaraku sekalian, ketika orang berbondong-bondong masuk ke perkotaan dan hidup di kota, mungkin ada yang merasakan lebih baik, tetapi berbagai persoalan sosial, berbagai persoalan psikologis juga terjadi di dalam perkotaan itu semakin buruk. Ya, dimulai dengan kehidupan orang mencari pekerjaan tidak mudah, banyak pengangguran. Ketika banyak pengangguran, banyak juga orang-orang di jalanan, tidur di jalanan, bahkan meminta-minta di jalanan. Dan saat yang sama juga sampah semakin membludak. Di mana-mana kita melihat ada banyak sampah, dan sekarang banyak kelompok-kelompok orang yang mau rela untuk mengelola sampah. Belum lagi kehidupan sosialnya sampai kepada kehidupan moralnya. Banyak hal-hal yang sesungguhnya bertolak belakang dengan kebenaran Alkitab. Kehidupan malam, klub malam, prostitusi, dan penggunaan obat-obat bius muncul, saudaraku sekalian. Muncul narkoba itu di perkotaan-perkotaan, sekalipun mungkin ada juga di pedesaan. Tetapi semua ini muncul oleh karena kepadatan kehidupan di perkotaan. Itu sebabnya, saudaraku sekalian, hamba Tuhan Ellen White dalam buku yang kita menjadi rujukan kita pada perenungan pagi ini, yaitu peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dalam menyoroti kehidupan di desa, Tuhan merindukan sebuah hubungan yang lebih akrab dengan Tuhan dalam memanfaatkan kehidupan di desa. Saya ingin membacakan beberapa kutipan. Disebutkan, walaupun segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam keindahan yang sempurna, dan tampaknya tidak ada sesuatu yang kurang di atas bumi yang Allah telah ciptakan untuk membahagiakan Adam dan Hawa, namun Ia menyatakan kasih-Nya yang agung itu kepada mereka dengan menempatkan sebuah taman yang khusus bagi mereka. Sebagian dari waktu mereka dimanfaatkan dalam tugas menggembirakan untuk mengurus taman itu. Sebagian lagi untuk menerima kunjungan malaikat-malaikat, mendengarkan petunjuk mereka, dan merenungkan dan dalam kebahagiaan. Saudaraku, tentu saja itu sebuah kerinduan kita. Saya merasa kesulitan dan bahkan susah hati ketika saya membawa satu kali anak saya, salah satu anak saya yang masih berusia, masih di kelas SD. Dan ketika melewati sebuah taman yang berumput agak tinggi, dia merasa risih. Ada goresan-goresan dari rumput-rumput liar yang rasanya tidak nyaman dan dia tidak suka. Wah, saya rasanya tertemplak juga. Sampai sedemikian rupa, orang yang tinggal di kota, sampai-sampai rumput pun takut untuk diinjaknya. Saudaraku sekalian, tentu saja orang-orang di pedesaan bukan hanya diinjak, ya. Mereka biasa main dengan rumput dan bahkan tanah yang kotor pun biasa mereka pegang. Dan itu sesuatu kehidupan yang alami, kehidupan yang akrab dengan alam. Tidak ada rasa takut duduk di batu-batu, di rerumputan, tidak ada rasa segan, takut berada di pepohonan yang besar. Saudaraku sekalian, ini adalah sebuah perbedaan yang mencolok sekali kehidupan di desa dan di perkotaan. Satu kutipan lagi, saudaraku. Keadaan-keadaan apakah yang dipilih oleh Bapa yang kekal itu bagi putranya, bagi Yesus? Keadaan seperti apa? Sebuah rumah terpencil di pegunungan Galilea, di perbukitan Galilea ini, sebuah keluarga ditunjang oleh pekerjaan yang jujur dan mempunyai harga diri, kehidupan yang bersahaja, setiap hari bergumul dengan kesulitan dan kesukaran, pelayanan yang penuh pengorbanan diri, berhemat dan serba sabar serta menggembirakan. Waktu belajar di sisi ibunya, dengan gulungan kitab suci yang terbuka, saat fajar ataupun senja yang tenang di lembah nan menghijau, pelayanan kudus dari alam, pelajaran tentang penciptaan dan pemeliharaan, serta persekutuan jiwa dengan Allah. Inilah keadaan-keadaan dan kesempatan dari masa kecil Yesus.
Saudaraku, bila mana Allah memberikan kesempatan Yesus Kristus yang adalah anak Allah boleh dibesarkan dari situasi yang sangat baik untuk kehidupan imannya, begitulah tentunya putra-putri Allah. Saudara dan saya rindu dibesarkan dalam kehidupan yang akrab, yang dekat dengan alam. Itulah kehidupan di pedesaan. Lalu tentu panggilannya kepada saudara dan saya yang saat ini mungkin sedang berada tinggal di perkotaan, di kota-kota besar. Dikatakan demikian dalam kutipan-kutipan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Keluarlah dari kota-kota sesegera mungkin dan belilah sebidang tanah di mana engkau dapat berkebun, di mana anak-anakmu dapat memperhatikan bunga-bunga yang sedang tumbuh, dan belajarlah daripadanya pelajaran kesederhanaan dan kemurnian. Keluarlah dari kota adalah pekabaran saya sekarang ini, kata hamba Tuhan ini. Pastikanlah bahwa seruan ini adalah bagi anggota-anggota kita agar bermukim berkilo-kilometer dari kota-kota besar. Sekilas memandang sebuah kota dengan keadaannya sekarang ini akan berbicara kepada akal kita yang cerdas, menunjukkan kepadamu perlunya untuk keluar dari kota-kota besar. Tuhan menunjukkan pada kita tentang situasi-situasi yang sangat-sangat krusial, sangat-sangat membuat kita memandang perlu untuk keluar dari kota-kota. Mungkin jangan terburu-buru saudara menyerap seluruh perkataan ini, tetapi mari kita coba membandingkan dan bagaimana solusi yang kita bisa dapatkan. Ya, Tuhan menyerukan kepada anggota-anggota kita untuk bermukim jauh dari kota-kota. Sebab pada saat yang tidak disangkanya, api dan belerang akan dicurahkan dari langit ke atas kota-kota ini. Hukuman itu setimpal dengan dosa-dosa mereka. Bila mana sebuah kota dibinasakan, janganlah anggota-anggota kita menganggap hal itu suatu kejadian yang enteng, lalu berpikir bahwa jika peluang memungkinkan maka mereka bisa membangun sendiri rumah-rumah di kota yang sama yang telah hancur itu. Tidak semudah itu tentunya, saudaraku. Nah, jadi saudaraku sekalian, panggilan Tuhan, kita didorong untuk keluar dari kota-kota. Namun saudaraku sekalian, bagaimana kita bisa hidup di sebuah pedesaan? Bagaimana kita bisa bertahan di sebuah pedesaan yang jauh dari untuk memenuhi kebutuhan kita? Nah, ini pertanyaan yang perlu dipertimbangkan tentunya. Memang benar. Kita perlu mempertimbangkan, mampukah kita hidup di pedesaan dengan segala kerinduan dan harapan kita juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Di dalam pelayanan kita atau pekerjaan kita, mungkin ada yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit, sebagai dokter, sebagai pengacara, ya, sebagai para pedagang, sebagai para pengusaha, dan kebanyakan apa yang saya sebutkan tadi adalah pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakannya di kota-kota. Jadi, bagaimana kita harus tinggal di desa? Itu adalah sangat mungkin. Bahkan Tuhan juga mengingatkan, kota-kota harus digarap. Ya, sebagian umat Allah yang melihara hukum kita harus meninggalkan kota-kota, seperti Henok kita harus bekerja di kota-kota, tetapi tidak bermukim di dalamnya. Itu seruannya. Jadi kita mungkin sebaiknya memang itulah pekerjaan pelayanan kita. Ketika orang banyak berbondong-bondong ke kota, kita melayani orang-orang di perkotaan. Dengan segala persoalannya, orang-orang kota membutuhkan pelayanan kita, dan kita harus terlibat dalam pelayanan itu. Tetapi kita sebaiknya tinggal di pedesaan. Saudaraku sekalian, mungkin tidak mudah, karena dengan demikian kita harus menjangkaunya dengan sangat jauh. Anak-anak sekolah pun jauh, ya. Sebetulnya ada banyak solusi yang kita bisa buat. Ada beberapa sekolah bahkan sekarang menerapkan sebagian bisa masuk sekolah hanya beberapa hari, dan beberapa hari lainnya mereka masuk secara online. Demikian juga sekarang ini dengan berbagai teknologi yang lebih baik bisa dilakukan dalam kegiatan jarak jauh, ya. Jadi ini mendukung, teknologi sangat memberikan dukungan bagi kehidupan yang diamarkan, disarankan, dinasihatkan oleh Tuhan. Kita boleh bekerja.
di pos-pos terdepan di perkotaan, tetapi untuk tempat tinggal keluarga kita dianjurkan kita tinggal di pedesaan. Dan tentu ada berkat yang Tuhan rindukan buat kita. Kenapa kita diminta, didorong untuk keluar dari kota-kota? Saya ingin bacakan beberapa kutipan lagi. Saya mendesak anggota-anggota kita agar menjadikan usaha mengejar kerohanian sebagai pekerjaan seumur hidup. Kristus ada di depan pintu. Inilah sebabnya mengapa saya berkata kepada anggota-anggota kita, janganlah menganggapnya suatu kemunduran apabila kamu dipanggil untuk meninggalkan kota-kota dan pindah ke pedesaan. Di sana menunggu berkat-berkat yang limpah. Lihat saudaraku ya, di sana menunggu berkat-berkat yang limpah bagi mereka yang mau menerimanya. Apa itu berkatnya? Mungkin bukan uang yang berlimpah, ya, setumpuk uang. Bukan demikian yang dimaksud dengan berkat Tuhan. Ada banyak berkat yang kita tidak bisa nilai dengan tumpukan uang, ya. Dengan menyaksikan pemandangan alam, karya-karya Sang Pencipta, dengan mempelajari pekerjaan tangan Allah, secara tak terasa kamu akan berubah kepada citra yang sama, citra seperti Allah, Tuhan kita. Jadi saudaraku sekalian, Tuhan menjanjikan berkat-berkat alami yang akan menjadi bahagian kita ketika kita pindah ke pedesaan. Kemudian, yang juga tidak kalah pentingnya adalah pembangunan tabiat. Para orang tua memboyong keluarga mereka ke kota-kota karena mereka mengira lebih mudah mencari nafkah di sana ketimbang di pedesaan. Anak-anak yang tidak mempunyai tugas di luar jam sekolah mendapatkan pendidikan di jalanan akhirnya. Sisa-sisa daripada waktu sekolahnya hidup di jalanan, bergaul di jalanan. Dari pergaulan yang jahat mereka memperoleh kebiasaan jahat dan pemborosan. Masukkan anak-anak ke sekolah yang terletak di kota, di mana setiap tahap godaan sedang menanti untuk menarik dan menjatuhkan moral mereka, maka pekerjaan pembangunan tabiat akan 10 kali lebih sulit baik bagi orang tua maupun anak-anak. Wah, ini begitu berat tentunya ya. Kita rindu bahwa mereka memiliki tabiat yang bertumbuh berkembang lebih baik. Kota-kota penuh dengan penggodaan. Kita harus merencanakan pekerjaan kita begitu rupa agar sedapat mungkin menjauhkan orang-orang muda kita dari pencemaran ini. Saudaraku sekalian, bagian akhir ini adalah sebuah hal yang penting buat kita. Bahwa tentu bagi para orang tua, merindukan bahwa saatnya ketika para orang tua kita ini akan mengakhiri hidup kita, kita rindu bahwa anak-anak akan menggantikannya dan mereka akan jauh lebih baik daripada kita, yaitu orang-orang yang kuat tabiatnya, kuat mentalnya, dan kerohaniannya disanggupkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang membawa terang, pribadi-pribadi yang membawa berkat. Tetapi ketika mereka menyerah pada penggodaan oleh karena pengaruh perkotaan yang begitu hebat, saudara-saudaraku sekalian, ini tentu sesuatu yang kita mau hindari. Saudaraku, kiranya perenungan yang singkat ini menolong kita, menyanggupkan kita untuk memilih yang terbaik buat kita, buat keluarga kita, buat anak-anak kita, dan untuk kesiapan kita bertemu dengan Tuhan ketika Tuhan datang kedua kali. Mari saudaraku sekalian, kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk pengajaran yang singkat dalam perenungan. Bagaimana kehidupan kami akan dibentuk lebih baik ya Tuhan, di suatu tempat di mana kami berhubungan dengan alam yang Tuhan ciptakan, yang akan menunjukkan hukum-hukum alam yang sama dengan hukum Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan untuk berkat bimbingan dan Roh Kudus. Demikian juga Tuhan, bimbingan Roh Kudus akan menjadi bahagian kami kiranya, untuk kami dapat menghidupkan, menerapkan apa yang Tuhan rindukan melalui pengajaran firman-Mu. Berkati ya Tuhan kami sepanjang hari ini dalam ibadah kami. Tuhan berkati juga orang-orang yang saat ini lemah dalam keimanannya. Tuhan teguhkan mereka oleh panggilan Roh-Mu. Berkenan Tuhan juga memberkati, menolong, menjamah saudara kami dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan jamah-Mu boleh memberikan kekuatan dan kesembuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi
087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.